Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa kumpul siang ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap menyambut bulan Ramadan dengan penuh semangat. Bulan puasa ini nggak cuma aspek spiritual aja yang kita perlu tingkatkan, tapi juga kita perlu gimana sih caranya nanti aku tetap sehat, aku tetap bugar selama bulan puasa. Nah rasanya untuk menjaga pola makan, terus olahraga yang cukup, olahraga yang produktif kayak gimana selama bulan puasa. Nanti rahasianya gimana kita akan bahas di talk show hari ini yang berjudul Puasa Aktif, Hidup Produktif, Kunci Sehat dengan Nutrisi dan Olahraga. Kita mulai pemaparan yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Tara. Pada Mbak Tara, waktu dan tempat yang senang. Oke, selamat pagi Ibu Bapak semua. Pagi. Lumayan curi start ya, puasanya belum mulai, tapi kita udah ngomongin puasa, nggak apa-apa. Namanya di bidang keuangan, semua harus terplan, ya nggak sih? Ya, kita akan bahas tentang asupan gizi seimbang, terus menunya perlu yang kayak gimana sih supaya puasa kita tetap lancar, dan juga tips mengatur pola makan. Nah, mungkin setiap orang di ruangan ini, setiap teman-teman semua punya tujuan diet yang beda-beda. Benar nggak sih? Ya, kita nggak bisa sama ratain semuanya. Ada yang mau nurunin berat badan, mungkin ada yang mau naikin berat badan, mungkin ada yang punya kondisi-kondisi medis tertentu. Nah, itu pasti semuanya butuh diet yang berbeda-beda. Jadi, apa yang saya sampaikan hari ini itu bakal sifatnya general ya, intinya untuk supaya sehat. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, silakan konsultasi lebih lanjut. Nah, apa sih yang terjadi sama tubuh kita pada saat bulan puasa ya? Udah banyak banget penelitian yang menunjukkan bahwa puasa itu manfaatnya bagus sekali untuk kesehatan. Ya, mungkin di sini ada yang udah ngejalanin intermittent fasting. Juli start juga, ternyata banyak yang Juli start ya. Oke, udah ada nih berarti intermittent fasting, pasti udah familiar. Nah, puasa Ramadan mirip sekali dengan intermittent fasting, cuma ada beberapa perbedaan yang nanti saya akan jelaskan. Nah, pada intinya puasa itu yang pertama dia meregulasi hormon, terutama hormon insulin. Jadi pengaturan gula darah kita akan semakin baik. Pasti awal-awal puasa ada penyesuaian, tapi overall kalau dijalani secara konsisten, ya. Nomor satu itu konsisten, dan ya nomor dua yang dijalaninnya benar gitu, metodenya benar, itu bagus sekali untuk pengaturan hormon insulin kita, mau tujuan dianya apapun ya, kecuali ada kondisi-kondisi medis tertentu. Yang kedua, pembakaran lemak akan jauh lebih efektif. Fat loss, di sini mungkin ada yang mau fat loss, punya kadar lemak tinggi. Iya Mbak, nanti kita ngobrol lagi ya. Kayaknya motivasi langsung kan. Iya, nanti kita ngobrol langsung. Nah, yang mau fat loss juga, inilah waktunya yang tepat untuk bisa memaksimalkan usaha kita dalam menghancurkan, menghilangkan lemak tubuh. Nah, terus ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa puasa itu tuh meningkatkan fokus, meningkatkan capacity dan productivity dari otak kita. Gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya puasa, nah, termasuk puasa Ramadan. Jadi harus dijalankan, memang alasannya religi, memang alasannya beyond kesehatan, tapi untuk membantu kita merasa lebih semangat. Nah, ada loh manfaat sehat dan banyak sekali. Jadi mungkin semoga puasa-puasa sebelumnya tuh ibadah aja, kali ini ibadah dan sehat gitu. Toh kan juga merawat tubuh itu juga ibadah ya. Oke, nah puasa Ramadan tadi udah saya jelasin. Nah, bedanya adalah dengan intermittent fasting biasanya. Kalau di puasa Ramadan ada tradisi-tradisi tertentu yang bikin diet kita tuh atau pola makan kita agak kacau. Kayak misalnya ya, kalau intermittent fasting, mungkin di sini udah ada yang jalanin intermittent fasting. Itu kan jelas, misalnya kita mulai makan jam 12 siang, stop makan jam 6 atau jam 7 malam gitu kan. Nah, kalau bulan puasa Ramadan di Indonesia itu agak ke-switch jamnya. Sehingga pada saat sahur kita malas makan, malas minum, ngantuk banget gitu kan kondisinya.
pada jam buka puasa ngamuk ya karena ada takjil ini, takjil itu, buka puasa bareng. Jadi yang paling ngaruh adalah tradisinya. Tradisinya di kita tuh lebih halal gitu, lebih nggak bisa ngatur makan. Nah kali ini kita planning benar-benar kita penuh strategi ya tahun ini puasanya. Nah, apakah puasa bisa sambil diet? Nah, jawabannya bisa ya, tapi memang alasan utama religi, alasan utama ibadah, alasan kedua kalau mau diet silahkan dan memang bisa lebih efektif pada saat bulan puasa. Jadi kalau yang teman-teman pengen diet, pengen nurunin berat badan, pengen atur mulai pola makan, ya ini saatnya juga waktunya biar bisa sekalian. Nah, biasanya kenapa sih sekalian? Yang pertama tadi karena hormon, pengaturan hormon lebih baik, fat loss lebih baik, dan yang terakhir biasanya pada saat puasa udah pasti, hampir pasti defisit kalori. Nggak perlu kita ngitung-ngitung kalori pun, nggak perlu kita atur pola makan supaya defisit kalori, biasanya udah defisit kalori. Nah, asalkan dilakuinnya dengan benar. Nah, sahur itu biasanya kita makan 40% kebutuhan, terus juga iftar atau buka puasanya langsung ya, kecuali di sini yang buka puasa langsung besar gitu. Kalau yang langsung besar pasti itu bisa 40 sampai 50% dari kebutuhan sehari. Nah, tapi sebaiknya strateginya seperti ini. Sahurnya 40%, iftar 10 sampai 20% ya pada saat jam beduk gitu. Lalu baru makan malam. Ini harus kita setujui dulu bareng-bareng dan harus kita pahami dulu bareng-bareng. Sebenarnya pada saat makan besar, termasuk sahur dan makan malam nanti pas bulan puasa itu sebenarnya komposisi makannya harus kayak gimana. Nah seperti ini teman-teman, isi piringku. Ini by the way 4 sehat 5 sempurna udah belasan tahun udah nggak berlaku lagi. Ya yang sekarang ada itu pola gizi seimbang dan juga isi piringku. Nah jadi sekali makan tuh seperti ini komposisinya. Yang ada di kanan ada nasi, preferably ya nasi merah atau sesuatu yang indeks glikamiknya rendah, jadi lebih lama jadi gulanya. Lalu ada lauk-lauk, ada lauk hewani, nabati yang kayak tahu tempe, hewani kayak ayam, ikan, telur gitu, dan ada sayur-sayuran. Nah sayurnya sebanyak apa itu lihat, bukan warna aja ya sayurnya sebanyak nasinya gitu. Jadi pada saat ini nggak usah kita hindarin nasi, nggak usah kita hindarin karbo, tapi kita atur komposisinya, kita atur proporsi dari tiap komposisi yang ada di piring kita. Menu untuk sahur. Nah, di sini sahur biasanya kita ngantuk banget, males masak apalagi ya, tapi sebenarnya sahur itu penting sekali. Sahur itu akan menentukan seharian puasanya bakal kayak gimana, percaya atau enggak ya, karena sahur itu adalah starting point yang akan mengatur gula darah kita seharian. Jadi kalau sahurnya nggak benar, seharian puasanya ngantuk, nggak semangat. Terus juga ya itu kan tanda-tanda kalau misalnya kita terlalu ngantuk nih, ngantuk berlebihan itu udah tanda-tanda dari gula darah kita tuh ada yang nggak benar gitu, either terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah dengan sahur yang benar, sahur yang sesuai, nah itu tuh akan naik turun pasti ya gula darah, cuma nggak akan drastis. Nah itulah di saat kita lebih fokus, kita bisa beribadah dengan lancar, kerja tetap lancar, tidak terganggu sama sekali. Inilah ditentukan dengan sahur yang benar. Seperti tadi, mirip ya komposisinya sama yang tadi. Lalu zat gizi, jangan lupa air putih. Air putih juga perlu banyak. Nah, untuk iftar, dahului dengan kurma. Ini ya memang tradisi, tapi ternyata setelah kita teliti lebih dalam, memang bisa dibilang yang terbaik gitu. Kurma, 3 buah kurma, terus air kelapa itu sebenarnya baik banget. Jadi si kurmanya ini replenish gula dalam tubuh, terus air kelapanya ini isotonik untuk mereplace elektrolit yang hilang dari tubuh. Jadi dia benar-benar bisa langsung replenish tubuh kita pada waktu yang singkat ya, pada saat buka puasa gitu. Jadi udah nggak berlaku lagi ya Mbak, gorengan sama bakwan dikasih bumbu kacang itu udah nggak ada ya? Masih boleh, asalkan masih dalam porsinya sih sebenarnya. Cuma kalau ditanya, nah ini ada nggak gorengan di sini? Dan kita kan buka puasa pasti nyari gorengan. Oh nggak ada ya. Bumbu kacang itu kalorinya udah penuh kayak sehari udah cukup.
Nah, ya. Jadi ada waktu-waktu di mana dibolehkan. Kangen-kangen aja ya. Iya, tapi ada batasnya memang. Iya. Contohnya begini, untuk orang yang IMT-nya normal, yang tidak mau menurunkan berat badan, yang nggak punya kolesterol, yang kadar lemak tubuhnya normal, semua semuanya normal, gorengan aja dalam sehari itu dibatasi maksimal banget 4 potong. 4 potong, satu potong itu maksimal 50 gram ya. Berarti bukan 4 bawang, 1 bawang bawang 4. 4 bawang yang berbeda bukan yang mana? Benar. Dan bukan gorengan doang ya, lauk yang digoreng maksudnya. Yang 4 bukan. Kalau udah makan gorengan saya nggak boleh main. itu yang lain. Awal banget nih. Saya yakin banget Bapak Ibu yang pernah nyiapin Iya, dengan troli gorengan. Gorengan nggak apa-apa, tapi ada batasnya ya. Kita tidak usah membuli satu jenis makanan ya. Itu kita aja yang lebih bisa. Gorengan nggak salah apa-apa ya. Kasihan ya. Oke. Nah, balik lagi, ini salah satu contoh aja ya untuk kepuasa iftar yang baik itu kayak gimana sih? Contohnya ada es kelapa dengan gula juga nggak apa-apa loh, tapi ada batasnya ya, bukan berarti buka iftar itu gula gitu. Nah, ada batasnya tetap boleh, tapi ada batasnya. Kelapa, nah itu ada gula sederhana, ada seratnya dari dari kelapanya, cairan, terus ngasih kesegaran juga. Kurma tadi kita udah bahas, ada zat besinya pula, ada serat, ada antioksidan. Pilih ayam, saya juga nggak tahu sih pilih ayam. Ya, kayaknya lengkap. Nah, pilih ayam ini ada proteinnya, ada lemaknya, jadi mereka semuanya ini bukan berarti rendah kalori. Ya, mereka ini padat kalori, tinggi kalori, tapi tinggi gizinya juga. Ya, jadi dalam setiap hap banyak zat gizinya. Beda sama misalnya gorengan. Gorengan sekali hap, kalorinya tinggi, lemaknya tinggi, tapi antioksidannya kosong, seratnya kosong, gitu loh. Jadi kita harus lebih bijak, efektif aja, efisien aja kalau misalnya sekali makan gitu ya, bukan cuma kalori doang dimakan, bukan cuma lemak aja, tapi banyak mikronutriennya, seratnya, gitu. Dan sekarang ngasih arahnya ya. Oke, sama ini juga nih kayak brand rebon gitu, es brand rebon ini tinggi protein, serat, jadi mengenyangkan kan. Lalu menu untuk makan malam sebaiknya nggak langsung makan malam, sebaiknya iftar dulu, lalu sholat, lalu baru makan malam. Tapi makan malamnya kalau bisa jangan setelah taraweh. Oh, malam kalau misalnya iya banyak kita justru setelah taraweh. Betul. Nah, ini sebelum taraweh kalau bisa. Nah, makanlah dengan sesuatu yang sesuai isi piringku tadi juga. Gitu. Jadi benar-benar fulfilling, memberikan rasa kenyang, ngasih dan gizi juga untuk tubuh. Jadi teman-teman di saat puasa nanti ya, makan itu tuh emang kebutuhan. Jangan sampai kita memusuhi makanan baik sekarang maupun nanti bulan puasa. Karena pas puasa aja toh itu udah defisit kalori biasanya, kalorinya udah kurang. Ya, kita udah makan di bawah kebutuhan kita biasanya. Itu beda halnya kalau misalnya kita malam makannya. Jangan lupa puasanya bersendang tuh ya Mbak. Betul, jangan balas dendam. Masih banyak kok waktu untuk makan, insya Allah. Nah, memenuhi cairan juga kadang-kadang nih biang kerok dari masalah-masalah ya. Kalau misalnya kekurangan, apa aja sih? Mungkin di sini bapak-bapak, ibu-ibu ada yang punya masalah kesehatan nggak kalau lagi puasa? Misalnya sembelit, lapar itu sementara, sehat selamanya Pak. Nah, yang sering terjadi pada saat puasa itu biasanya adalah sembelit, susah BAB. Awal-awal tuh apalagi jadi nggak lancar. Nah, salah satunya biang keroknya karena kita kurang cairan. Nah, cairan itu penting banget, dan cairan itu bukan hanya didapatkan dari air putih ya, tapi dari menu iftar kita itu juga dihitung kelapanya. Terus dari menu sahur kita, misalnya kita pakai sayur sop, dengan kuah-kuahan, makanan kuah-kuahan itu juga merupakan hidrasi gitu. Jadi perlu strategi saat sahur minimal 3 kali. Ini mungkin nanti akan saya kirim aja. 1 gelas bangun tidur, 1 gelas sebelum makan sahur, dan 1 gelas setelah makan.
ya. Pada saat sahur ini penting sekali. Nanti pas buka puasa ya, pas buka puasa 1 gelas dulu nih pas buka puasa. Nah tuh lalu nanti sebelum makan berat, setelah makan berat dan sebelum tidur, dan juga jangan lupa pas tarawih gitu. Jadi jangan minum waktu 1 botol gede pada saat sahur gitu, yang ada nanti malah ke toilet terus. Yang penting kita tahu aja strateginya, dibagi-bagi gitu angkanya. Yang penting kita tahu nih dalam throughout the day kita akan bagi-bagi minumnya pada saat kapan aja. Nah, tapi hati-hati, nanti ini saya kasih pesan dari sekarang, pas selesai puasa nanti ya, sebenarnya ada juga hal yang perlu kita waspadai pada saat kita puasa, yaitu basal metabolic rate kita menurun, metabolisme kita melambat, karena kan makannya lebih dikit ya. Jadi kan tubuh itu sebenarnya pada dasarnya tubuh kita itu membaca puasa itu sebagai threat atau warning gitu ya. Jadi tubuh itu pada dasarnya tidak suka kondisi defisit, tidak suka kalau kita tidak makan gitu, karena tubuh akan melihatnya sebagai ini tuh famine mode kelaparan. Nah, alhasil tubuh akan ngerem nih dalam mengeluarkan energi. Dia akan dicicil-cicil, didikit-dikitin konya. Namanya basal metabolic rate ini. Jadi metabolismenya melambat metabolismenya. Pada saat lebaran biasanya makannya banyak apa dikit ya biasanya. Saya udah lupa. Mulai kalah. Yang kompor menendang ya. Nah, udah gitu 3 kali sehari kan. Nah, udah gitu Kali normal lagi kan. 3 kali berturut-turut 3 hari berturut-turut kan. Belum lagi naskah sebagainya. Ini saya ingatkan dari sekarang. Itulah rusak usaha kita selama 1 bulan kebelakang. Pada saat basal metabolic rate kita lagi rendah-rendahnya, energi kita lagi rendah-rendahnya, gitu. Ibaratnya misalnya saya pada saat normal seperti ini, nggak lagi puasa, saya butuh basal metabolic rate misalnya 1.500 kilokalori per hari. Artinya saya tidur aja, tubuh bakar 1.500 kilokalori. Tapi pada saat saya puasa, itu bisa turun sampai 1.200 kilokalori. Jadi energi yang saya butuhkan untuk hidup itu lebih rendah. Nah, pada saat lebaran itu, makanya dibilang lebaran jangan lebaran. Nah, pada saat lebaran itu makannya kalap, ya otomatis ada ini kan, ada gap ya antara kebutuhan sama makanan sama asupan kita. Itulah berat badan melonjak drastis, benar-benar drastis. Makanya pas lebaran rumah sakit tiba-tiba ya jangan sampai ya, rumah sakit tiba-tiba banyak pasiennya di UGD, ada yang tiba-tiba kolesterol, ada yang tiba-tiba hipertensi. Itu jangan terjadi untuk pada kita tahun ini apalagi ya. Jadi ambil manfaatnya dari puasa, jangan sampai malah jadi masalah gitu. Nah ini karena konsepnya talk show, coba saya mau tanya, mitos atau fakta puasa otomatis membuat berat badan turun? Mitos. Benar, mitos. Ya belum tentu. Iya, belum tentu. Asal pakai strategi bisa, tapi kalau kalah nggak bisa. Oke, berarti mitos atau fakta? Tidak sahur pasti mempercepat proses turun berat badan. Mitos. Tergantung ya. Kalau misalnya sahurnya itu, kalau misalnya tidak sahur pasti berat badan lebih banyak. Nah, makin defisit. Tapi apakah itu yang kita mau? Apakah kita mau turun? Iya benar. Yang ada jadi malah masalah baru. Gitu. Jadi misinya itu sehat, bukan misinya turun cepat. Nah, semakin kita turun berat badannya banyak dalam waktu yang singkat, semakin cepat kita balikin berat badan itu lagi. Kalau kita turun 20 kilo dalam 1 bulan, makin cepat naik lagi 20 kilonya, makin cepat balik lagi. Tapi kalau kita turunin 1 kilo dalam sebulan, tapi kita lakuin selama 11 bulan, akan stay gitu terus menerus. Ya, jadi mana yang kita mau? Turun cepat atau turun sehat? Turun cepat dan sehat. Semuanya diambil. Oke, mitos dan fakta. Saat buka puasa sebaiknya minum air putih aja, benar apa enggak? Ya. Enggak ya, mitos. Jadi masih boleh banyak banget.
Lalu masih ada saat puasa dianjurkan makan buah yang kaya akan cairan. Ya. Ini saya Pak, ya Paulus, biasanya belum puasa, belum kok. Lalu kita teman-teman perlu membatasi gorengan saat buka puasa ini benar. Ini Pak, ini kalau mau dikasih tahu yang benar masih melawak. Ini malah sendiri, dan ini melawak. Terima kasih yang sudah. Kami mengucapkan dulu puasa. Yang tadi udah juga disuruh bilang pertanyaan di dua hari. Kita dulu ya, Mbak, nanti sesi pertanyaan kayaknya udah siap-siap ya, akan langsung angkat tangan buat tanya jawab sama tangan. Saya udah segudang pertanyaan. Oke, rasanya juga untuk mempersingkat waktu langsung aja power yang kedua disampaikan langsung oleh Mas Arin. Kepada Mas Arin kami persilakan. Monggo Mas Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya basicnya adalah di tenis, tapi sebetulnya saya itu sama seperti teman-teman semua, saya di Bank Indonesia. Cuman kebetulan punya hobi main tenis dan juga dari tahun umur 7 tahun lah ya, mulai latihan main tenis juga. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, di sini ada yang main tenis? Ada nggak? Baru mau nyoba jadi sebenarnya harus pakai raket gitu ya. Sebenarnya pakai raket itu udah sangat baik ya. Jadi itu menyediakan banyak sekali lapangan tenis di Indonesia dan hampir seluruhnya itu udah direnovasi. Jadi pegawai itu sebenarnya bebas aja kalau misalkan mau latihan tenis itu kalau misalkan kita mainnya di Rasa Mala. Nah sebetulnya materi hari ini adalah sebetulnya olahraga tenis itu sebetulnya aman nggak sih kalau kita lakukan selama bulan puasa? Oke, nah ya, baik dulu Mbak. Nah, sebetulnya nggak cuma tenis ya, ataupun nggak cuma selama puasa, ketika tidak berpuasa pun olahraga apapun itu sebetulnya baik buat kita, karena tujuannya untuk menyehatkan. Hanya saja yang membedakan adalah ketika kita sedang berpuasa, cairan di dalam tubuh kita itu tidak terhidrasi secara maksimal. Jadi kalau misalkan kita sedang berpuasa, sebaiknya olahraga yang kita pilih adalah olahraga yang sifatnya low impact atau maksimal adalah medium impact. Kenapa? Kalau misalkan kita ambil olahraga atau kita pilih olahraga yang high impact, sementara kita sedang berpuasa, itu akan sangat beresiko terdehidrasi secara maksimal sehingga kita akan mengalami kelelahan yang sangat luar biasa. Gitu kan. Karena kembali lagi pada prinsipnya adalah olahraga itu tujuannya untuk menyehatkan. Jadi kalau kita merasa bahwa kita udah sangat-sangat kelelahan, sebaiknya olahraga itu dihentikan aja. Jadi cukup istirahat. Masih ada hari esok kalau kita misalkan mau olahraga lagi. Jadi kita itu di dalam tubuh kita itu punya sinyal sendiri ya. Kalau misalkan kita merasa bahwa masih oke nih kita lagi-lagi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sinyal di dalam tubuh kita ngerasa kayak lelah itu bagus, tapi kelelahan yang luar biasa itu juga nggak baik gitu. Jadi istirahat itu juga harus diseimbangkan dengan aktivitas kita. Nah, karena saya tenis ya, jadi saya sedikit menceritakan tentang tenis gitu. Jadi tenis itu sebetulnya olahraga yang luar biasa. Kenapa? Dia itu memiliki manfaat dari sisi kesehatan fisik dan juga kesehatan psikologi gitu ya. Jadi secara fisik itu memang tenis itu kan cenderung olahraga kardio ya. Tapi di dalamnya itu tenis itu ada beberapa hal. Jadi dia itu menggabungkan antara kecepatan, kelincahan, kemudian ketangkasan dan juga endurance gitu ya. Tapi selain itu tenis juga bagian dari olahraga aerobik. Kenapa? Karena semua gerakan tenis itu ya, baik forehand, backhand, serve ataupun smash, volley segala macam itu semuanya gerak dari atas sampai bawah itu semuanya gerak. Jadi olahraganya sangat-sangat dinamis gitu kan. Jadi kalau misalkan ya olahraga tenis itu rutin kita lakukan, itu kita berpotensi untuk menurunkan resiko
penyakit kardiovaskular. Nah, sementara untuk dari manfaat sisi kesehatan psikologi adalah tenis itu membahagiakan bagaimana? Tenis itu membahagiakan, enjoy banget main tenis. Mungkin teman-teman yang udah main tenis, Mas Jo sekarang lagi rutin main tenis dan ngerasa happy banget nggak sih Mas main tenis itu kan? Jadi tenis itu membahagiakan, apalagi misalkan teman-teman gitu ya, Bank Indonesia kita rutin nih kerja dari pagi sampai sore gitu, capek semuanya gitu. Tenis itu memang olahraganya capek, tapi kita enjoy. Kenapa? Kalau tenis itu kan nggak bisa dilakukan sendiri ya, nggak mungkin dong kita jauh-jauh ke lapangan tenis cuma main sama tembok gitu kan nggak mungkin, kita pasti butuh teman, butuh partner. Kalau misalkan kita ketemu orang happy, kita ngobrol, kita interaksi, kita main bareng, terus bebas lah mau selfie bebas, karena memang tenis itu sangat membahagiakan. Terus kita main menang happy gitu kan. Kalah ya ngambek-ngambek dikit nggak apa-apa lah ya, coba lagi nggak apa-apa gitu, tapi udah biasa gitu ya. Intinya tenis itu meredakan stres kita gitu. Jadi misalkan kita merasa bahwa kita kan wajib ya nih kerja berasa harian segala macam capek ya, itu nih olahraga meskipun sebaik-baiknya olahraga itu sebetulnya dilakukan pagi hari gitu. Tapi karena memang kita ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, mau nggak mau kita harus lakukan setelah selesai aktivitas kita gitu kan. Jadi tenis itu setelah kita lakukan setelah bekerja seharian itu sangat membahagiakan gitu. Ketemu teman-teman segala macamnya. Nah, sebetulnya aman nggak sih kalau misalkan olahraga tenis itu dilakukan selama bulan puasa? Jadi tenis itu sebetulnya masuk ke kategori olahraga medium impact sampai high impact. Tapi tergantung diri kita masing-masing, porsi kita masing-masing. Jadi ternyata tenis itu masuk dari 7 olahraga yang direkomendasikan untuk dilakukan selama bulan puasa gitu. Tetapi yang membedakan adalah waktu kegiatan atau olahraga itu dilakukan. Jadi sebaik-baiknya olahraga tenis yang dilakukan selama bulan puasa adalah ketika dilakukan itu 30 sampai 60 menit sebelum waktu berbuka, kemudian maksimal 1 sampai 2 jam setelah berbuka. Jadi 30 menit awal kita lakukan untuk warming up dulu, pemanasan dulu. Jadi warming up sama teman pukul-pukulan, 30 menit berikutnya kita pakai untuk drill, itu oke. Okay. Setelah itu kita berbuka kan. Mungkin tadi Mbak Tara udah sampaikan berbuka mungkin menu yang sesuai untuk apa. Jadi nggak boleh juga kita habis main tenis, buka puasa terus makanya gila-gila lagi. Terus kita lanjut main tenis. Nanti perut kita malah agak sakit gitu kan. Nah kemudian dilanjutkan lagi kalau misalkan habis berbuka kita mau lanjut tenis lagi nggak apa-apa. Maksimal 1 sampai 2 jam. Setelah itu tubuh kita harus istirahat. Kita juga harus punya waktu istirahat yang cukup. Dan karena ini dilakukan bulan puasa, kita juga nggak mau dong aktivitas kegiatan kita, kerja, olahraga segala macam itu kita pol-polin kan. Jadi karena bulan puasa itu bulan istimewa, jadi kita harus seimbangkan untuk kita taraweh segala macamnya. Jadi waktu yang paling tepat untuk melakukan olahraga tenis selama bulan puasa adalah 30-60 menit sebelum waktu berbuka, kemudian maksimal 1 sampai 2 jam setelah berbuka. Kelihatannya nggak lama ya 3 jam. Tapi 3 jam itu kita nggak latihan terus ya, nggak main terus tanpa istirahat, enggak. Setiap ganti poin kita istirahat, setiap ganti game kita istirahat. Kalau nanti sudah berbuka, game pindah tempat, kita minum, segala macam ya. Jadi itu masih sangat-sangat aman untuk dilakukan selama bulan puasa. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan aja sih kalau misalkan kita mau olahraga tenis selama bulan puasa. Nah, by the way ini teman-teman di klinik kita. Jadi setiap hari Rabu dan Jumat, saya dan 5 teman PI atlet lainnya itu melatih teman-teman Bank Indonesia yang mau join untuk latihan tenis. Kayak nanti malam mungkin nanti saya akan melatih lagi, gitu kan? Itu umum ya, untuk semua pegawai ya? Betul, untuk semua pegawai. Jadi itu terbuka untuk semua pegawai. Kalau saya lihat di grup WhatsApp ya Mas Ferry ya, itu terakhir itu saya lihat ada 350 member. Wah. Jadi misalkan hari ini kita ada latihan, 1 hari sebelumnya kita akan buka vote. Biasanya di jam-jam istirahat kita buka vote. Rata-rata jumlah voter kita itu dari 45 sampai 50. Yang mau join. Ya, yang mau join. Okay. Nah karena lapangan kita hanya ada 2 dan pelatih hanya ada 2, jadi kita batasi maksimal sekali latihan itu 16 orang. Sisanya masuk waiting list. Biasanya nanti udah vote. Ternyata nggak bisa, nanti diganti bawah 16, tapi rata-rata yang datang bisa lebih ya.
karena alhamdulillah antusiasnya cukup tinggi untuk teman-teman Bank Indonesia main tenis tadi. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan selama bulan puasa itu kalau misalnya kita tetap mau tenis apa gitu kan. Yang pertama itu kita perlu atur jadwal dulu. Tadi udah disampaikan bahwa waktu yang tepat adalah ya maksimal 60 menit sebelum berbuka ya. Setelah itu kita maksimalkan di maksimal banget 2 jam setelah berbuka. Itu waktu yang paling tepat supaya kita tidak mengalami dehidrasi atau kita kelelahan luar biasa. Yang kedua, mungkin tadi Mbak Tara udah sampaikan asupan cairan kita harus tercukupi ketika kita sahur dan berbuka supaya kita menghindari dehidrasi. Dan yang ketiga itu kita harus sesuaikan dengan intensitas yang sesuai sama tubuh kita. Setiap orang kondisinya beda-beda. Setiap individu porsinya beda-beda. Ada yang kuat main 1 set, 2 set, 3 set. Itu yang tahu kita. Orang lain mungkin tahunya kok udah 1 set udah capek sih. Mereka nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita udah merasa kelelahan, itu udah dicukupkan. Mungkin teman-teman banyak yang melihat bahwa olahraga kalau misalkan udah terlalu malam, aktivitas sudah terlalu padat, terus kita memaksakan untuk udah capek nih, kan? Dipaksakan itu justru bahaya. Kenapa? Karena tenis itu beda kayak misalkan olahraga sepak bola ya, Mas Ferry ya. Mas Ferry kalau misalkan kita sepak bola kan, kita udah merasa capek, boleh kan ganti? Bener kan? Basket juga gitu, misalkan kita ganti, boleh ganti. Tenis nggak bisa. Tenis ketika kita udah mulai main, ya udah harus diselesaikan. Tetapi kembali lagi, karena kita tujuannya untuk menyehatkan, kita kan nggak yang untuk atlet gitu ya, untuk profesional gitu kan. Kembali lagi ke dalam tubuh kita, kalau kita ngerasa udah cukup, ya udah selesaikan aja. Kita nggak boleh paksakan lagi. Sinyal tubuh kita itu harus didengarkan. Ya. Kemudian yang keempat itu, nah istirahat juga cukup seimbang. Olahraga boleh, aktivitas pekerjaan boleh, istirahat juga harus cukup. Kita nggak boleh memaksakan. Kita nggak yang untuk olahraga tenis profesional enggak kok saat ini, karena kita saat ini kan aktivitasnya udah menjadi pegawai Bank Indonesia, kita ada kewajiban untuk bekerja, jadi waktu istirahat itu juga harus diseimbangkan. Kemudian nutrisi kita perlu perhatikan, tadi Mbak Tara udah sampaikan apa aja yang boleh sebaiknya lah. Sebaiknya dimakan, sebaiknya dikonsumsi supaya kita itu lebih sehat lah ya, lebih kuat untuk aktivitas olahraga selama berpuasa. Dan yang terakhir ini yang paling penting, dengarkan tubuh kita. Ini paling penting, nggak usah gaya-gayaan misalkan gini, kuat enggak. Jadi jangan sampai olahraga itu justru membahayakan. Olahraga kembali lagi tujuannya untuk menyehatkan dan membahagiakan tubuh kita gitu ya. Jadi kalau kita merasa sudah capek gitu ya, udah cukup selesai, masih ada hari esok kalau kita mau latihan lagi. Oke, nah ini sedikit aja sebetulnya. Jadi Bank Indonesia itu kita udah sangat beruntung ya. Bank Indonesia itu tadi Pak Indra udah sampaikan ini aktif loh merenovasi lapangan gitu ya Pak ya. Jadi ada banyak lapangan kita yang disediakan untuk kita secara gratis. Ini pengalaman ya, hari Senin saya latihan sama teman-teman, terus tiba-tiba ada orang datang gitu ya. Sebenarnya sering ya kalau orang-orang datang pengen sewa lapangan, kan memang nggak bisa ya kalau sewa lapangan untuk eksternal, sewa lapangan Bank Indonesia, karena memang Pak DPJ terutama di Rasa Mala itu dikhususkan untuk pegawai Bank Indonesia aja. Kita nggak perlu disewa-sewa, nggak bisa. Hari Senin ada orang datang gitu kan. Pak, kalau saya mau sewa lapangan gimana? Nggak bisa mas. Gitu. Bukan saya jawab ya, tapi ada penjaga. Tapi buat Pak Wapres gitu. Ya, buat Pak Gibran. Nah, Pak, yang di lapangan itu kan sebenarnya bingung juga kan mau jawab apa. Ya. Kita pikir-pikir sebetulnya Setu Wapres itu punya lapangan tenis kok. Saya pernah main di sana. Cuma memang Rasa Mala itu menjadi salah satu lapangan yang standarnya internasional gitu. Jadi memang bagus lapangan Rasa Mala. Nah, waktu itu Pak orangnya Pak Gibran itu datang gitu kan, pengen main di sini nih. Ya kita kembalikan lagi ya, itu kan bukan kita ya. Jadi kalau mau sewa ya untuk Bank Indonesia aja, sebenarnya kita nggak boleh sewa gitu. Tapi memang lapangan tenis Bank Indonesia itu sangat-sangat di orang-orang yang sudah main ke Bank Indonesia itu pasti sangat setuju bahwa lapangan kita itu bagus banget, standarnya udah internasional. Dan BI juga aktif bikin pertandingan, mungkin teman-teman BI Klinik kita sediakan pertandingan internal buat mereka habis latihan. Ini kan latihan itu perlu kita nyebutnya pembuktian lah ya, pertandingan lah itu untuk
menguji mental kita, bagaimana apa yang kita udah latih selama ini, tekniknya segala macam gitu kan. Selain itu BI juga bikin pertandingan DBI Cup yang itu sebetulnya diikuti oleh eksternal. Kita invitation mengundang 24 instansi atau lembaga. Nah, ini ada request sebetulnya untuk memperkenalkan olahraga pedal. Sebetulnya saya secara pribadi itu masih baru di dunia pedal, beberapa kali main, tapi memang basic saya selama ini adalah main tenis. Tapi pedal itu sebetulnya mirip-mirip. Jadi pedal itu gabungan antara tenis sama squash. Yang membedakan adalah kalau misalkan tenis itu kan dibatasi oleh garis saja terus sudah selesai ya. Kalau squash itu kan ada dinding kaca seperti itu. Sama pedal itu nah pedal itu ini jam sampai. Nah pedal itu dilapisi oleh dinding kaca di belakangnya dan kawat di sampingnya. Kalau di sebelah kanan ini mungkin teman-teman udah sering main di House of Pedal di Mall Agora gitu ya, ini ada di Indonesia, yang ada di Jakarta. Kalau tenis itu nggak ada tuh pagar-pagar yang ada di situ, itu nggak ada. Jadi benar-benar garis, lewat dari garis itu out gitu kan. Sementara pedal, kalau misalkan kita mukul langsung ke dinding itu termasuknya out. Jadi mereka harus bounce dulu, boleh langsung dipukul atau boleh mantul dulu ke tembok baru kita pukul. Jadi sebetulnya teman-teman yang saat ini tuh kenapa pedal itu lebih banyak diminati, karena pedal itu secara teknik tidak sesusah tenis, dan secara rally atau permainannya itu mungkin lebih panjang gitu. Kalau tenis itu bola jauh sedikit nggak kekejar selesai. Kalau pedal bola mantul nggak kekejar masih mantul dulu ke tembok. Jadi kita masih ada kesempatan untuk mengembalikan lapangan. Secara size-nya juga lebih kecil lapangan pedal dibandingkan lapangan tenis. Jadi lari kita nggak kenapa beda ya? Situ. Nah, ya. Dan lapangan tenis itu lapangan pedal itu lebih kecil ya belakangnya. Jadi pergerakan kita nggak seluas lapangan tenis. Jadi kita mungkin memang nggak secapek main tenis ya. Mungkin makanya itu olahraga pedal itu cukup diminati lah ya. Terus untuk raketnya juga berbeda. Kalau raket tenis itu sekarang bahannya itu kalau nggak grafit atau karbon, tapi mereka pakai senar di tengahnya. Kemudian gripnya lebih panjang. Kenapa? Karena tenis itu bisa dipakai untuk satu tangan atau dua tangan sekaligus. Sementara untuk pedal ukurannya lebih kecil dan mereka nggak ada senar, mereka full bahannya itu biasanya yang paling bagus itu serat karbon, yang kedua adalah fiberglass, gitu. Dan gripnya itu lebih kecil karena memang pedal itu mau kanan mau kiri semuanya dipegang oleh satu tangan. Dan yang perbedaannya adalah kalau pedal itu cuma dimainkan oleh partai double aja atau ganda. Sementara kalau tenis itu ada partai tunggal, ada partai ganda juga. Kemudian ini yang paling diminati, kalau pedal itu lebih trailingnya lebih panjang karena masih ada pantulan ke belakang untuk membantu kita mengembalikan pukulan. Dan yang ini ya kalau tenis itu hanya satu dimensi, jadi dia itu hanya dibatasi oleh garis saja, tapi kalau pedal itu dibatasi oleh dinding kaca, gitu kan. Dan perbedaan serve itu adalah pukulan awal ya, ketika kita memukul bola. Jadi kalau pedal itu kita nggak perlu pukulnya dari atas, tapi cukup dari bawah saja. Sementara tenis itu mayoritas, meskipun boleh dari bawah, tapi mayoritas itu pakainya pukulannya overhead, gitu. Nah, ini contohnya mungkin bisa dibantu Mas, baik. Sekalian ini Mas yang kanan kiri juga. Oke, kalau yang pedal cenderung servisnya itu dari bawah. Sementara kalau tenis itu mayoritas servisnya dari atas terus. Jadi untuk servisnya ini yang paling membedakan di awal. Sementara untuk permainannya itu kalau permainannya itu, kalau pedal itu biasanya itu pertandingannya itu pernah dimainkan oleh partai double. Kalau tenis itu bisa single, bisa double. Nah kalau dilihat itu, nah itu kan mantul dulu ke dinding belakang ya, jadi masih ada waktu untuk kita lari-lari. Sementara tenis itu benar-benar kita pontang-panting sendirian di lapangannya, ukurannya itu lebih luas sebetulnya.
Jadi kalau untuk olahraga pedal sama tenis itu basicnya sama, mereka pakai pukulan, harus ada interaksi dengan lawan, tapi yang membedakan adalah kalau secara pedal itu ukurannya lebih kecil, raketnya lebih kecil, bolanya juga lebih compressed sedikit, pressureless. Kalau tenis itu lebih kencang ya. Dan yang terakhir adalah permainannya dilakukan antara hanya ada double saja kalau pedal. Mungkin kalau teman-teman bisa melihat sekarang adalah pedal itu olahraga yang lagi banget digemari oleh Budi Guys. Jadi Budi Guys itu sekarang lagi rajin banget main pedal. Dulu Budi Guys itu mainnya tenis sebetulnya. Jadi fun fact ya, saya kan main tenis sama Mbak Arin ya, anaknya Budi Guys itu dari kecil gitu ya. Saya tuh sebenarnya kenal Budi Guys itu udah sangat lama sekali. Kenapa? Budi Guys itu dulu adalah pengurus PLT, Persatuan Lawan Tenis Indonesia. Jadi sebetulnya Budi Guys itu dari dulu itu sebetulnya udah sering tuh ke lapangan tenis mendampingi Mbak Arin pertandingan sana sini. Kebetulan dulu saya selisih 1 tahun, jadi satu kelompok umur sama Mbak Arin gitu kan. Jadi saya sebenarnya dulu sering ketemu sama Budi Guys. Ternyata di sini sekarang jadi ibu-ibu senior kita. Nah, sebetulnya kembali lagi ya pada dasarnya olahraga itu tujuannya untuk menyehatkan. Jadi jangan paksakan tubuh kita punya sinyal tubuh masing-masing, setiap orang porsinya beda-beda, harus dilakukan. Olahraga itu wajib ya, perlu dilakukan untuk kesehatan kita, tapi setiap orang kondisinya beda-beda, porsinya beda-beda. Yang tahu kondisi tubuh kita adalah kita, yang tahu bagaimana kondisi kesehatan kita adalah kita. Jadi kita harus bisa membatasi sampai mana olahraga itu dilakukan apapun itu ya. Nah, ini saya mengutip quotes dari teman saya, namanya Mas Sena di DPSP. Jadi, a bad day of tennis is still better than a good day of work. Jadi dari situ benar-benar kami perhatian. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Eli ya, teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dulu pun bedanya itu sama, lebih bagus ya bang, lebih menyenangkan daripada hari baik di kantor gitu ya. Karena kalah Bisa-bisa pendekatannya lebih banyak. Lapangan harus tambah berarti. Oke, selanjutnya mungkin ini udah nggak sabar juga. Lari salah satu olahraga yang paling populer, olahraga yang modern banget. Sekarang semua orang suka lari. Saya kalau berangkat subuh ada yang lagi lari. Saya pulang kantor mau balik ke rumah ada yang lagi lari di Tamrin. Jadi kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas berolahraga lari di bulan puasa. Langsung aja kita sambut Coach Army. Nah, jadi olahraga pada saat puasa perlu nggak sih? Pertanyaannya perlu nggak sih kita olahraga? Perlu. Ya, kenapa? Karena olahraga itu sangat penting. Penting untuk kita menghindari stres. Kenapa? Kalau kita sudah melakukan olahraga, hormon kortisol kita akan menurun dan endorfin kita akan meningkat. Akhirnya kita pada saat ketemu Pak Indra dengan wajah yang senyum, ya Pak, nggak dengan yang stres. Terus beberapa kreativitas kita bisa lakukan untuk di perpustakaan ini. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara olahraga itu sangat penting, tidak hanya pada saat kita puasa, tapi pada saat kita hidup sehari-hari juga kita melakukan olahraga. Terus pada saat kita puasa itu kan berarti aktivitas kita bukan beban ya, aktivitas kita tetap berjalan, tapi kita harus bagaimana dengan caranya kita harus sehat. Berarti harus diimbangi dengan olahraga. Dari perpustakaan ini ke masjid, misalkan ibadah kita, kalau tadinya kita sholatnya di musola perpus, kita nanti musolanya berjemaah nih ke masjid. Artinya kita sudah berolahraga di situ. Nah, artinya kita ada hal yang harus kita tingkatkan. Kondisi tubuh kita harus sehat. Kalau kita nggak sehat, kita melakukan aktivitas juga, kita pasti akan menurun, gitu. Terus berikutnya juga tentunya sekarang kan lagi efisiensi ya. Kalau kita sehat, artinya dari sisi orang yang sakit, kalian sakit, tentu Pak Indra lebih senang ya Pak kalau sehat-sehat semua. Nah, jadi kita untuk sakitnya juga agak jarang, berobatnya juga jarang. Jadi manfaat olahraga itu sangat banyak. Oke, kita lanjut. Tadi sudah kita meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh.
Ya, sangat terasa pengalaman saya ketika saya mulai aktif olahraga. Sebenarnya kalau misalkan ditanya, saya itu dulunya auditor. Terus akhirnya saya keluar dari pekerjaan, habis dari pertambangan, saya keluar pekerjaan, saya menekuni passion ini, olahraga. Dan saya sangat terasa pada saat pandemi itu, ketika saya melakukan olahraga, alhamdulillah 2019 sampai 2021 itu saya tidak terkena dulu namanya COVID, gitu. Bahkan aktivitas saya juga lumayan keluar kota, terus ketemu dengan beberapa orang pada saat pandemi juga. Dan saya ngambil pelatihan pun di level 2 nasional itu saya juga pada saat pandemi pada saat itu. Dan alhamdulillah ketika saya melakukan olahraga dan makan teratur, saya tidak pernah mengalami sakit ataupun kena COVID pada saat itu. Oke, lanjut. Ya, kenapa sih orang kalau mendengar olahraga itu ada beberapa yang males? Nah, di sini saya rangkum coba. Yang pertama alasannya, aduh di rumah kali ini kan bagi ibu-ibu rumah tangga ya, urusin anak, belum lagi kerja, ngurusin suami dan segalanya. Benar nggak Bu? Benar ya? Benar kan Bu? Oh iya. Iya. Kadang-kadang alasan itu, tapi sebenarnya bukan, karena kita berada di zona nyaman, gitu. Benar ya? Nah, terus berikutnya banyak tugas kantor. Terus berikutnya adalah tidak tahu gerakan apa olahraga. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Renaldi bahwasanya kita itu ada olahraga tenis, ada olahraga lari. Nah, itu kan harus ada dulu namanya itu drill, teknik. Kalau teknik kita sudah benar, artinya kita menghindari dari sisi cedera. Nah, mungkin kalau misalkan di sini kan banyak tulisan-tulisan, mungkin ditambah Pak Indra, di sini ditulis istilah pola makan, ditempel di dinding. Jadi kalau tadi dokter sampaikan bahwasanya bukan sehat 5 sempurna ya dok, tapi piring gizi seimbang. Nah kalau di dunia lari itu 4 sehat 5 K. Apa itu? Iya betul. Jadi cukup dengan 5 kilo 30 menit itu terus sehat. Gitu. Jadi kita harus tahu gerakannya dulu. Nah, gerakan-gerakan sangat mudah. Ada beberapa gerakan yang bisa kita lakukan di rumah. Itu gerakan-gerakan fleksibel. Nanti kita coba praktekkan. Terus berikutnya, tidak ada teman untuk olahraga. Artinya circle itu menentukan. Benar nggak? Untuk termotivasi kita. Di sini kan udah banyak komunitas. Ada dari BI Runner. Benar ya? Ada Mas Jo. Mas Jo sekarang udah ada cabur baru. Cabur barunya di tenis juga nih. Gitu. Nanti kita follow ya. Boleh ya. Iya. Jadi ada cabur baru sekarang, ada tenis, ada lagi BI Runner. Mungkin nanti ada klub-klub yang lain. Artinya harus ada teman di sini, ada circle. Kalau circle-nya adalah teman-teman yang suka nongkrong, pulang kerja, nongkrong, pasti akan seperti itu. Berikutnya yang suka istilah makan, habis olahraga itu makan, kayak gitu kan. Nah kadang-kadang kita dari teman juga berpengaruh. Terus berikutnya ingin gym, tapi mahal. Nggak perlu gym, kita cukup dengan body weight kita aja. Tapi kita yang penting tahu gerakan-gerakan apa yang kita harus lakukan. Nah itu butuh coach, ada personal di sini. Terus ada teman-teman yang mungkin bisa mempelajari. Saya juga dulu kalau misalnya olahraga itu, bahkan saya bukan dari olahragawan, bahkan gizi pun saya juga bukan ahli gizi juga. Tapi saya membaca beberapa referensi-referensi dari beberapa buku juga. Terus bahkan saya baru tahu kalau bubur ayam itu kalorinya lebih tinggi, benar ya dok ya? Dibanding dengan nasi. Benar? Benar ya dok? Lebih tinggi ya? Iya, gulanya lebih tinggi. Nah ada yang ini apa namanya anak didik saya masih SMA tuh, ya. Terus katanya nggak makan nasi. Ditanya lagi kamu makan apa? Enggak, kok saya nggak makan nasi, tapi nggak turun-turun nih. Kayak gitu. Ternyata habis olahraga itu makan bubur ayam. Gitu. Ya udah kita analisa di situ. Artinya kita harus tahu di situ. Terus tidak punya sepatu olahraga atau baju. Nah sebenarnya ada dari beberapa kita yang mereka akan semangat berolahraga ketika aparel yang digunakan itu mendukung. Kalau sekarang itu namanya culture, pelari culture. Nah ada yang kayak gitu.
Tapi ada juga yang segmen bahwasanya tidak perlu dengan harus culture banget. Cukup dengan baju kaos seperti ini, pakai sepatu lari, udah itu lari. Sekarang tuh namanya tuh running custom. Mungkin pernah nemuin itu, mereka lari. Saya pernah diundang malam-malam, diundang lari. Terus cukup 5 kilo juga. Mereka lari tuh pakai baju kaos cotton. Kalau dulu kan orang yang ketika lari pakai baju cotton itu, kan kita kan udah banyak driving. Pakai baju cotton itu kan tidak menyerap keringat dan segalanya kayak gitu. Nah, ketika sekarang sudah banyak melakukan itu. Habis itu ada DJ juga. Nah, itu akhirnya meningkat lah di situ. Jadi selain mereka senang, terus mereka sehat, tapi ada hiburannya buat mereka. Kayak gitu. Oke, berikutnya tidak suka berlari. Pasti lari itu takut. Gitu. Takut apa? Satu, cedera. Gitu. Yang kedua adalah kita kan lari, udah nyusahin. Apalagi sekarang event. Kita event lari itu kita bayar. Benar nggak? Udah kita bayar, udah kita capek. Terus apa namanya? Worth it nggak, Pak? Mohon lagi ya, kayak gitu kan. Nah, jadi kita harus suka dulu terhadap olahraga apa aja, mau lari, mau tenis atau apapun, yang penting kita suka. Terus berikutnya, nah, tidak punya motivasi. Ini seharusnya tingkatan pertama, tidak punya motivasi. Jadi kalau kita tidak punya goals, kita tidak akan aktif, kita tidak akan berolahraga, gitu. Goals kita masing-masing, kemampuan orang juga masing-masing. Goals saya misalkan saya menurunkan berat badan, berat ideal saya misalkan tinggi badan dikurangi umur, salah ya, tinggi badan kurang berat badan ideal 110 dikurang berat badan, kayak gitu. Apakah ideal atau tidak, kayak gitu. Nah, jadi hal seperti itu. Atau berikutnya, saya pengen lari misalkan maraton. Ini sekarang motivasi saya pengen lari maraton di tahun depan. Ini saya ngambil motivasi dari ada Kak Siska, mungkin kenal ya. Kak Siska itu sekarang udah di 6 star, berarti baru 3 beliau. Terus kalau lari di luar negeri itu kan suhunya 7-12 derajat. Nah, saya termotivasi sekarang lari itu saya habis subuh saya lari. Biasanya saya lari itu jam 6, sekarang itu udah mulai jam 5 karena pengen menyukseskan subuh. Artinya kita punya motivasi, punya goals ke depan kita mau apa. Berikutnya juga sama, goals kita misalkan mau berat badan kita turun, kita mau tetap sehat, kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita harus turun berat badan? Artinya harus seimbang antara kita berolahraga, antara beristirahat dan pola makan, gitu. Kurang lebih kalau misalkan pola makan dan istirahat itu adalah 30% faktor kita untuk sukses, bahwasanya kita target untuk pola makan dan istirahat. 70%-nya apa? 70%-nya kita latihan, karena latihan itu tidak mengkhianati hasil, benar nggak, Mas Nabi? Ya. Terus ini kita bicara tentang motivasi. Oke, tips. Nah, tips ketika olahraga pada saat puasa. Biasanya kita turunkan dari sisi waktu. Misalkan selama ini kita larinya 1 jam, kita turunkan jadi 30 menit. Kita lebih ke endurance, misalkan 45 menit, terus tergantung dari masing-masing kondisi sama kemampuan masing-masing. Karena setiap kita pasti beda-beda, nggak akan sama. Saya sama Pak Indra pasti kemampuan Pak Indra lebih kuat daripada saya, betul ya Pak? Gitu. Artinya pasti kita punya kemampuan yang nggak akan sama di situ. Nah, waktu yang tepat pada saat kita melakukan olahraga, biasanya kalau saya itu melakukan olahraga 1 jam sebelum berbuka puasa. Nah, kenapa 1 jam? Saya cukup olahraga 30-45 menit, terus 15 menit kemudiannya sebelumnya saya bersih-bersih mandi, terus habis itu saya baru melakukan buka puasa. Nah, pada saat melakukan buka puasa, tadi relate banget bahwasanya ketika saya melakukan buka puasa, saya selalu minum air kelapa. Karena apa? Itu bagus buat nge-detox kalau kita punya GERD, kalau kita punya jantung. Itu pengalaman saya. Jadi saya biasanya nge-detox dulu. Saya punya GERD juga, punya jantung juga. Itu sangat bagus buat buat kita konsumsi.
Nah, air kelapa kalau saya menghindari yang manis karena kan kelapa itu kan sudah manis juga. Saya agak menghindari dari sisi manis gitu. Terus berikutnya setelah saya minum, saya baru sholat, nah baru saya makan. Jadi minum itu tidak terlalu banyak yang manis-manis karena kalau kita terlalu banyak minum yang manis, kita nanti akan kenyang, tapi laparnya akan cepat nantinya. Nah artinya tadi karbo kita harus cukup, serat kita harus cukup, protein kita harus cukup. Baru saya melakukan terawih. Kalau misalnya saya lapar, saya makan lagi nantinya, makan buah, terus atau apa namanya yang ada kandungan. Saya kalau misalkan beli sesuatu itu saya pasti selalu harus ada kandungan nih, ada vitaminnya kah, vitaminnya berapakah, dan yang paling saya suka itu adalah jus jambu karena vitaminnya cukup lumayan untuk membantu daya tahan tubuh. Nah, setelah itu saya siapkan biasanya air minum di dekat tempat tidur. Ketika saya kebangun, saya minum karena kita kan pasti takut dehidrasi juga. Gitu. Saya siapkan di situ. Kalau saya haus, saya minum dan tidak terlalu banyak. Kalau misalnya terlalu banyak, kita tidurnya juga kurang efektif nantinya. Kita sering kebangun-bangun kayak gitu. Benar ya Bu ya? Oke. Terus boleh jadi kalau misalkan memang terbiasa larinya itu misalkan sebelum sahur, silahkan aja gitu, nggak masalah kayak gitu. Yang penting bisa nanti tahan. Yang penting nanti pada saat datang ke perpus ini ketemu Pak Indra masih senyum, ya kan? Nggak lagi sedang ngantuk kayak gitu. Oke. Nah di sini tadi saya ngebahas tentang beberapa gerakan. Gitu. Jadi kita itu kadang-kadang kita tidak tahu padahal ini kita bisa dikerjakan di rumah. Kita tidak harus ke tempat gym. Kita tidak harus menggunakan alat dan segalanya. Terus kita bisa membedakan antara buat mana pemanasan dan mana buat pendinginan. Karena penting kita harus tahu dulu situ. Karena ketika kita tidak melakukan flexibility atau kita tidak melakukan pendinginan, kita bisa rawan cedera di situ. Begitu juga ketika kita tidak melakukan pemanasan, sama gitu. Tadi kan di Coach Renaldi bahwasanya olahraga yang paling disarankan itu ada yoga kalau nggak salah tadi ya. Nah itu yoga itu bagus Bu, gitu. Yoga itu untuk flexibility otot kita. Karena ketika otot kita sudah terpakai nih, sudah kita lakukan dan kita harus lenturkan lagi, harus kendorkan lagi. Jadi yang tadinya kencang kita harus kendorkan lagi. Namanya itu flexibility. Oke, 2 menit lagi katanya. Oke, nah jadi kita harus tahu beberapa gerakan-gerakan pemanasan. Saya contohkan gerakan pemanasan. Oke, gerakan pemanasan cukup kaki kita diangkat yang jinjit, diangkat jinjit. Nah ini, boleh yang di belakang mau lihat, izin ya, Pak Moderator. Nah, jadi cukup decaprizes kita angkat. Nah, ini untuk menghindari kita cedera, Bu. Kita menghindari cedera kita kalau kita ada plantar, terus kadang-kadang kita sakit. Terus berikutnya lagi, satu lagi. Izin ya Pak, Indra Jaya. Saya melakukan lunges. Ini kita bisa lakukan di rumah. Tapi yang penting gerakan yang benar. Gitu. Itu ada namanya lunges. Nah, lunges ini kalau misalkan dia dinamis itu digunakan untuk pemanasan. Tapi kalau statis ini digunakan untuk pendinginan, gitu. Jadi ditarik ototnya. Nah gerakan-gerakan ini kita bisa lakukan di rumah. Tapi kita akan bikin semangat itu kalau kita ada teman, ada partner, ada lingkungan kita sama-sama berolahraga. Terus berikutnya ada gerakan-gerakan sampai flank ini kan udah tingkatan yang cukup harus diawasi sama pelatihnya. Jadi takut nanti ada beberapa gerakan yang salah. Terus sekarang ini ada beberapa gerakan karena di pelatihan saya itu kan masih anak-anak umur di bawah 20 tahun. Ada beberapa gerakan yang merangsang mereka untuk tinggi badan, gitu. Jadi kayak beberapa pose, gitu. Misalkan anak-anak ibu, misalkan sudah mulai mau istilahnya, itu boleh tuh. Tapi memang dari sisi pola makan sama pola istirahat juga cukup. Jadi ada beberapa pose, terus downward facing dog itu juga bisa sama pull up. Tadi waktunya sudah 2 menit lagi katanya. Dan kita lanjutkan mungkin ada sesi tanya jawab.
Dan terima kasih banyak Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang mungkin jadi kita tadi langsung aja kita udah mulai masuk ke sesi tanya jawab karena waktunya udah hampir jam 1. Kita siapin 3 pertanyaan. Tiga pertanyaan pertama nanti semua penanya akan mendapat sebenarnya sangat menarik ya, kurang lebih masing-masing 5 miliar ya. Kita bagi. Oke, yang pertama boleh Nathan. Oh banyak dulu ya belakangnya tadi udah 2. Selamat siang, nama saya Sania dari DMAP. Nah, aku mau tanya khususnya terkait dengan gizi nih. Sebagai anak kosan yang suka males bangun sahur dan males makan sahur nih, kadang itu butuh buat sahur adalah roti-rotian yang sebenarnya katanya indeks glikemiknya tinggi. Nah, apa sih kira-kira buat anak kos yang males masak ini kalau pagi saran sahur yang gampang seperti itu? Saset lah ya. Yang saset. Terus satu lagi sedikit. Kadang kita kan sebagai orang-orang BI kadang banyak minum vitamin ya, terutama hampir semua orang BI kayak kurang vitamin D. Nah, untuk vitamin D maupun vitamin lain itu kira-kira kalau puasa saran konsumsinya itu ketika sahur atau ketika buka atau mau tidur atau gimana? Terima kasih. Terima kasih. Saya bagus banget ya Mbak. Kalau yang jawab tadi pengganti sahurnya saya roti aku tidur. Ini bakal lain sesuai aku ngaco. Oke, jadi kalau roti benar indeks glikemiknya tinggi. Nah, makanan apapun, karbohidrat apapun yang punya indeks glikemik tinggi, kalau digabung sama protein sama lemak, dia akan menurunkan indeks glikemiknya. Contoh, rotinya jangan pakai meses, ya rotinya pakai tuna mayo misalnya sama telur. Ya, jadi nggak apa-apa. Maksudnya ada buat itu namanya ini buat itu nanya nih. Bukan nggak cocok pakai roti dong, misalnya aja kalau sampai. Tapi kalau roti kan cocoknya tuna mayo, bener dong. Nah, tapi dari tuna kaleng, tuna kaleng disaring dulu ya. Sedikit, atau langsung disaring aja nggak apa-apa. Atau egg mayo ya, egg mayo, telurnya direbus, dibejek-bejek, dikasih mayones. Jangan lupa abis itu makan pisang sebagai sumber seratnya. Nah itu udah jadi menu yang seimbang dan kita nggak perlu khawatir lagi tentang indeks glikemik. Itu misalnya roti Indomie. Ya, tidak boleh ngomong merek. Mie instan, kalau mie instan concernnya lebih sama indeks glikemik juga, sama sodiumnya tinggi, garamnya tinggi, jadi seharian bisa haus tuh. Haus ya? Ya, jadi bisa ditambah pakai protein, tambah telur, tambah tahu, rebus gitu sama sawi-sawian juga. Contoh ya sama nasi juga, nasi sebenarnya juga salah satu yang indeks glikemiknya bisa tinggi, tapi ada triknya. Nasi uduk itu indeks glikemiknya lebih rendah karena santan, jadi dia lama juga jadi gulanya, lama juga jadi gulanya. Soalnya orang kalau mandarin langsung gitu kan, lebih bagus mana? Ya lebih tinggi, kalorinya lebih tinggi, lemaknya lebih tinggi, tapi lebih menyenangkan dan lebih lama juga menyenangkan. Karena indeks glikemiknya jadi lebih lama dia jadi gulanya. Gitu. Jadi tapi ya jangan pakai ayam goreng lagi, jangan pakai tempe goreng lagi. Intinya telurnya didadar, jangan lupa telurnya. Jadi kita kalau makan kita harus mikirnya bukan ini kalorinya rendah apa enggak, tapi kita harus mikir gimana caranya untuk menambah kualitas makanan kita. Gimana caranya makanan itu jadi berkualitas. Oke, pertanyaan sudah jelas ya jawabannya. Dikirimkan ya Pak, jawabannya besok beli tunai. Tunai gitu Nathan. Oke, pertanyaan kedua, jawabannya bang mau Pak. Berapa? Kalau vitamin belum dijawab vitamin D-nya. Vitamin pada dasarnya suplementasi itu sifatnya suplemen menambah bahan. Khusus vitamin D itu harus, vitamin D itu susah didapetin dari makanan.
Jadi khusus vitamin D itu harus dari suplementasi. Sisanya kalau makan kita sehat, makan kita seimbang sesuai sama yang tadi, itu harusnya sih nggak perlu lagi ada penambahan vitamin atau suplemen. Minumnya Jangan sebelum tidur. Ada penelitian nunjukin kalau vitamin D diminum sebelum tidur malah bikin tidurnya tuh nggak kurang berkualitas. Kenapanya nggak tahu, tapi hasilnya begitu. Jadi kalau bisa dia setelah sahur atau sebelum buka puasa. Oke, terima kasih Mbak Tanya yang belum dijelaskan. Oke, monggo pertanyaan kedua, silakan Pak. Baik, perkenalkan nama saya Dian dari Departemen Keuangan. Dengan mohon dimintakan penjelasan terkait dengan makanan dan olahraga. Yang terkait dengan makanan, apakah ada makanan tertentu yang sebetulnya dia bertentangan satu sama lain, tidak boleh dikonsumsi pada saat yang bersamaan, apalagi ketika kita mau buka puasa ataupun kita mau bersahur. Itu yang pertama mengenai makanan. Ya, kalau yang saya tahu kan kayak pete sama jengkol, nggak boleh. Kemudian sama kopi nggak boleh. Kalau yang terkait olahraga, ini kan kalau yang kita sebutkan kebanyakan ini di sepak bola ya, bukan di Inggris. Kalau saya benar ya, bagaimana caranya tidak situasi kita tidak, karena kita kan tidak tahu tempat kita kondisi seperti apa, apakah memang kita kembalikan dokter khusus misalnya untuk sebelum pada, karena kalau sudah smart itu susah. Iya. Oh, gitu. Ya. Terima kasih Bapak Nadia. Rasanya kalau yang pertama itu jengkol sama pete sih bukan berantem di badan, tapi berantem sama temen ya. Jadi berantem. Oke, monggo jawab. Izin Pak jawab. Jadi kalau ada memang betul ada makanan yang kontradik satu sama lain. Mostly gara-gara si makanan tersebut tuh punya kandungan anti nutrien namanya. Jadi ya dia menginhibit atau menghindari satu jenis vitamin atau mineral untuk diserap sama tubuh. Contohnya, ini yang terbukti ilmiah. Jengkol saya belum dengar sih. Ya. Cuma kalau yang terbukti ilmiah itu paling banyak itu kafein dari kopi-kopian itu banyak antioksidannya memang, tapi dia melawan vitamin lain. Contohnya kita jangan makan buah habisnya minum kopi. Buah itu kan kebanyakan sumber vitamin C gitu ya, vitamin antioksidan. Nah, tapi kalau digabung sama kopi, vitamin C sama digabung sama kafein dari kopi, itu vitamin C yang sulit di serat, tidak akan terserap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalsium. Kalau kita minum susu deket-deket sama kopi atau produk yang ada susunya, itu juga sulit diserap. Gitu. Kopi juga lawannya zat besi. Kalau kita habis makan besar yang ada zat besinya, bisa makan ayam, pokoknya makan lengkap lah ya, itu biasanya sumber zat besi di makanan lengkap makan siang untuk kita. Kalau habis itu langsung minum kopi, itu zat besinya juga susah diserapnya. Itu anti nutrien, tapi ada juga yang mendukung penyerapan. Contohnya, kalau misalnya kita habis makan zat besi, terus kita minum vitamin C, minum es jeruk, nah itu zat besinya lebih gampang diserap. Nah, contohnya seperti itu. Jadi banyak banyak zat gizi satu sama lain tuh yang nggak cocok, tapi banyak juga yang cocok. Yang penting yang garapnya biasanya tuh kopi. Kalau yang lainnya nggak terlalu dikhawatirin karena nggak signifikan. Tapi kalau yang aku sering dengar itu di kita itu biasanya seafood sama es jeruk gitu ya. Ya kan dari mana itu bisa ini jangan itu mitos kali ya. Mitos. Jadi kalau biar gampang saya TikTok ya. Saya ya paling itu sih kopi-kopian ya. Jawabnya apa ya? Ya rasanya pertanyaan gue nih soal tadi nih Mas Rinaldi ya Mas Arin yang menyampaikan soal sinyal. Sebenarnya aku juga pengen sinyalnya apa sih Mas Arin? Kalau kita udah nggak bagus, udah nggak kuat, jadi jangan sampai kejadian karena semangat tadi pengen terus main tenis gebuk-gebuk, tapi ternyata sebenarnya badannya udah nggak optimal gitu, akhirnya malah koles semuanya. Oke, jadi sebetulnya ada 4 hal yang perlu kita pahami dulu ya. Jadi aktivitas kita itu. Jadi saya sebutnya itu FIT, frekuensi, intensity,
time sama time. Jadi frekuensi itu kita harus pahami dulu. Kita rutinitas kita itu dalam berolahraga itu seminggu berapa kali. Ideal itu kan 3 sampai 5 hari dalam seminggu. Sisanya itu kita harus pakai untuk olahraga. Kemudian intensity kita harus pahami tubuh kita itu lebih bisa menerima jenis olahraga apa, low impact kah, medium atau high impact. Kenapa? Jadi itu akan pengaruh. Misalkan kalau olahraga yang high impact itu biasanya cenderung akan dilakukan seminggu berapa kali gitu. Jadi sebetulnya olahraga itu yang baik itu dilakukan secara rutin. Kalau misalkan kita habis-habisan selama seminggu olahraganya tidak, setelah itu kita libur sebulan, sebenarnya kurang baik juga ya. Cuman kalau misalkan kita olahraga, misalkan kayak tenis baru sekali nih, udah posting sana sini, tapi habis itu udah selesai kan, nggak olahraga lagi, itu kan sama aja. Jadi tubuh kita itu tidak beradaptasi secara optimal. Kemudian kita harus pahami juga time-nya dalam arti durasi. Olahraga, setiap jenis olahraga itu punya durasi yang berbeda-beda. Misalkan kalau lari mungkin ada durasi yang ideal untuk dilakukan. Kalau misalkan tenis itu idealnya dilakukan 2-3 jam. 2-3 jam itu ada intervalnya. Kalau misalkan kita drill ada istirahatnya. Kalau kita main tenis itu ada istirahat juga untuk minum. Jadi tidak terus-terusan 2-3 jam itu latihan tenis. Kemudian time, jadi kita sebetulnya harus pahami nggak semua olahraga itu cocok buat kita. Kayak saya terus terang Mas Ferry, saya nggak bisa untuk olahraga sepak bola. Jadi ternyata setelah saya coba-coba, saya cocoknya olahraga yang pakai alat, kalau misalkan raket atau stick gitu. Itu ternyata saya lebih cocoknya di sana. Saya mau olahraga sepak bola, ternyata nggak jago-jago juga. Dan itu nggak apa-apa sebetulnya. Jadi sebetulnya kita sebelum untuk bisa membaca itu kita harus paham dulu dalam keseharian kita seberapa sering sih frekuensi olahraga yang kita lakukan gitu kan. Jadi FITT itu harus kita pahami dulu. Kalau misalkan di tenis itu memang olahraganya kompetitif istilahnya. Kalau misalkan mungkin Coach Ari kalau lari selesai apa ya selesai gitu. Cuma kalau tenis itu ada kalau lawan udah ngeledek-ledek gitu kan, olahraganya makin panas gitu kan. Kadang kita udah merasa capek gitu kan. Kita sendiri yang harus memahami kalau sinyal-sinyal tubuh kita itu sudah capek. Dan ada satu lagi pelajaran yang saya pelajari selama ini, biasanya memang ini terjadi buat pemain-pemain yang olahraganya kayak bulu tangkis sama tenis. Ternyata kalau kita misalkan kondisi capek, ternyata udah capek, kalau lagi main itu maaf ya, kita itu nggak boleh ngumpul gini. Jadi kepala itu lebih rendah daripada jantung kita. Itu justru malah bikin kita bisa break out. Jadi secapek-capek olahraga itu misalnya kita udah capek, ya kita memang kepala itu harus lebih tinggi daripada jantung kita. Mau duduk pun nggak apa-apa sebetulnya. Yang penting kepala itu nggak boleh lebih rendah daripada jantung ketika kita kondisi sedang kecapean. Kalau memang sudah kecapean, kembali lagi tubuh kita harus bisa membaca sinyal, masih lanjut atau enggak. Kalau misalkan sudah enggak, ada baiknya memang kita harus berhenti. Ini untuk Cukup Pak ya. Terima kasih penjelasannya Batal dan Mas Alim. Pertanyaan dulu. Selamat semuanya. Ya. Saya Rebecca. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan pertama yang banyak orang yang aku pernah baca juga riset, katanya kalau berat badan itu susah turun karena metabolismenya rendah. Nah, bagaimana caranya supaya meningkatkan metabolisme di dalam tubuh? Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, sekarang kan lagi rajin juga nih, lagi lari di GBK 5 kilo tadi, minimal banget seminggu 2 kali. Nah, tapi aku juga pernah sakit juga karena lari malam-malam. Kata dokter, gak boleh lari malam karena udara Jakarta ini yang polusinya sangat parah. Nah, baiknya seperti apa? Apakah tetap dilanjutkan atau better seperti apa? Selain terapinya dari pagi. Oke, artinya pertanyaan langsung jawab sama Mbak Dara yang pertama karena waktu jawab pertanyaan keberatan. Ya, metabolisme tubuh itu melambat pada saat tadi gimana pertanyaannya, metabolisme susah turun gitu ya, susah turun berat badan. Oke, sebenarnya gini, untuk kita di biasanya kita udah nangani banyak banget ribuan klien yang mau nurunin berat badan dan kita melihat pola yang mirip ya. Jadi gini, untuk orang-orang yang terutama udah sering ngelakuin diet, udah nyoba diet ini itu akan lebih susah turun berat badannya. Kenapa? Karena metabolismenya lebih rendah gitu. Karena metabolisme dalam tanda kutip berantakan kita bilangnya.
Karena metabolisme rendah itu gara-gara satu, kita makannya terlalu sedikit tadi, famine mode yang saya jelasin. Kalau kita makan terlalu sedikit, otomatis tubuh itu akan ngirit-ngirit ngeluarin energinya. Karena dia mikir, oh ini orang harus survive. Nggak bisa kita keluarin energi terlalu banyak, kalau nggak kan kolaps. Jadi famine mode, dikeluarin dikit-dikit energinya. Nah, pada saat metabolismenya itu berantakan atau rendah, kita makan apapun, gitu, ibaratnya kita makan apapun akan jauh lebih gampang jadi lemak. Nah, lemak itu, fat loss itu lebih susah jauh dibandingkan weight loss, dibandingkan turunin berat badan. Makanya kalau kita makan terlalu sedikit, tubuh akan jauh lebih efisien, lebih efektif dalam menimbun lemak. Gitu. Jadi bisa jadi skinny fat, kurus badannya tapi lemaknya banyak. Nah, itu udah lebih susah lagi nurunin berat badannya, dietnya udah beda lagi karena metabolismenya itu gitu. Jadi kita harus nge-track tubuh gimana caranya supaya bisa masuk ke fase fat loss lagi gitu. Jadi makannya pun juga nggak boleh terlalu sedikit. Misalnya kita makan, ngurangin makan terus berat badan turun, bukan berarti kita harus ngurangin lagi makan lebih sedikit lagi baru habis itu supaya berat badannya lebih turun lagi. Jadi bukan berarti kita awal intermittent fasting misalnya puasa gitu ya, awalnya 12 jam, lama-lama 16 jam, lama-lama 18 jam, 20 jam, lama-lama nggak makan gitu maksudnya. Enggak, jadi untuk kita metabolismenya sehat, kita harus melihat juga sinyal-sinyal tubuh, sinyal-sinyal yang tubuh berikan gitu, sinyal lapar, sinyal kenyang, harus lebih mindful dalam makan. Jadi itu ada strateginya supaya metabolisme itu nggak rendah. Tapi benar, metabolisme yang rendah itu bakal bikin susah turun. Itu bukan berarti tidak ada jalan keluar, ada jalan keluarnya. Cukup ya Mbak? Untuk soal larinya harusnya Coach Arbi yang bisa jawab. Bos. Yang pertama, biasanya larinya baru pertama kali lari atau sudah rutin? Sudah rutin. Ya, sebenarnya belum ada dua pendapat sih masalah lari malam boleh atau enggak. Tapi tergantung dari kondisi tubuh. Kalau kondisi tubuh kita sedang fit, terus kita lari malam itu sah-sah saja. Tapi kalau kondisi tubuh kita sudah tidak fit, terus kita lari malam, terus setelah lari kita keringetan tidak ganti baju, itu nama kita akan demam nantinya. Seperti itu. Nah, biasanya memang kalaupun misalkan rutin itu kita nggak tahu nih, rutinnya sudah berbulan atau bertahun. Nanti kan ada beberapa tingkatan. Nah, biasanya kita mulai untuk lari itu, kita akan lihat dulu kemampuan pertama. Kemampuannya adalah sudah melari berjarak misalkan 5 kilo. Nah, di situ kita harus benerin dulu dari sisi formnya sudah benar atau belum. Biasanya, kalau formnya sudah benar, artinya itu kan kita dari beberapa sisi kan kita harus lihat formnya sudah benar, berarti ada tadi running drill, running form, gitu. Terus berikutnya endurance. Nah, endurance ini bertahap. Pertama kita bisa lari 3 kilo, terus berikutnya 5 kilo. Jangan sampai nanti kita pertama intensitasnya tinggi pada saat seminggu, terus tiba-tiba hilang seminggu, gitu. Terus abis itu kita mulai lagi, itu pasti kita dari nol lagi. Nah, yang pasti adalah olahraga itu harus terprogram, konsisten, dan terukur. Gitu. Jadi kita bertahap, konsisten, kita terukur. Nah, artinya kita harus lihat dulu kondisinya dari mbaknya. Kondisi pada saat itu adalah makan cukup nggak siangnya, gitu. Karena kan kalau misalnya kita kurang makan, kurang asupan, kita kan melakukan olahraga, jangankan olahraga, kita melakukan aktivitas juga sering sakit. Apalagi kita melakukan olahraga dengan udara yang cukup di GBK itu kan nabrak udaranya, terus bisa masuk angin di situ. Nah, itu bisa menyebabkan sakit. Tapi kalau kondisinya lagi fit, itu nggak ada masalah untuk melakukan olahraga, karena memang sampai saat ini kita belum pernah ada bahwasanya dilarang untuk olahraga pada saat malam hari. Gitu. Ya, terima kasih. Cukup Pak? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita langsung begitu. Wah, Bapak Ibu nggak berasa banget ya bahasan kita. Mungkin hal ini udah kita bahas semua, pertanyaan juga udah dijawab semua. Rasanya waktu juga udah lewat dari yang dijadwalkan pukul 13.00, tapi sekarang udah 13.20 saking antusiasnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tiga narasumber kita, Mbak Tara, Mas Arin, Coach Arbi. Terima kasih atas kehadirannya sudah mau sharing kita semua Pegawai Bank Indonesia pada siang hari ini. Terima kasih kepada peserta talk show hari ini. Semoga diskusi kita hari ini memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua.
juga membuat kita jadi lebih kuat, lebih sehat menghadapi bulan Ramadan tahun ini. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa menjaga kesehatan selama bulan Ramadan bukan cuma tentang menahan lapar dan menahan haus, tapi juga tentang bagaimana kita merawat tubuh dengan nutrisi yang tepat dan aktivitas fisik yang Tadi mau seimbang. dikasih Dan langsung taruh kita sini. bisa bulan puasa jadi lebih fit lagi, lebih sehat lagi, dan lebaran juga lebih lebaran yang benar-benar afdol, nggak cuma lebaran ya Mbak. Oke, sekian dari saya moderator Teguh Mas Alegra, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah jelas banget bermanfaat ya. Cuma saya sekali Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, jadi kita harus akhiri di sini. Sebelumnya kita ingatkan bahwa buku-buku dengan tema kesehatan tadi tersedia loh di perpustakaan, bisa dipinjam. Nanti minta bantuan teman-teman pustakawan aja yang ada di meja sirkulasi. Selain koleksi fisik, kita juga ada koleksi digital. Caranya dengan download aplikasi ID Library. Yang pakai Apple bisa, pakai Android bisa. Ini pesan sponsor, saya harus jualan. Ya, baiklah. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Karena ini akan menjadi agenda rutin perpustakaan ya. Jadi nanti kalau ada info dari Dekon dapat gelas email langsung aja ke sini. Terima kasih. Jangan lupa ditukar kuponnya untuk makan siang atau makan siang. Kita harus kuat menghadapi kehidupan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.